Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dek Sumiarti, NIM P077124219019 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemangkas Denpasar, semester 3. Baik, di sini saya akan membahas nilai personal dan profesional dalam kebidanan berbasis tim, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian nilai, yang kedua yaitu penyerapan atau pembentukan nilai, yang ketiga yaitu nilai personal dan nilai luhur profesi, yang keempat yaitu kebijakan dan nilai-nilai, yang kelima yaitu pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir yaitu standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk menilai dirinya sendiri seperti seorang bidan yang dapat menilai dirinya sendiri dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Selanjutnya yaitu penyerapan atau pembentukan nilai. Yang pertama yaitu modeling, di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau yang buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana dia bergaul. Yang kedua yaitu moralizing. Moralitas diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga yaitu laissez-faire. Sesuka hati adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Yang keempat yaitu responsible case. Tanggung jawab untuk memilih adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan untuk mempertimbangkan konsekuensinya untuk adaptasi. Yang kelima yaitu reward and punishment, penghargaan dan sanksi untuk perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi, hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Selanjutnya yaitu ada nilai personal dan nilai luhur profesi. Yang pertama yaitu nilai personal, merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang. Yang kedua yaitu nilai personal profesi pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan. Selanjutnya yaitu ada 7 nilai-nilai profesi. Yang pertama yaitu aesthesis atau keindahan, yang kedua yaitu altruism atau mengutamakan orang lain, yang ketiga yaitu equality atau kesetaraan, yang keempat yaitu ada freedom atau kebebasan, yang kelima yaitu human dignity, martabat manusia, yang keenam justice yaitu keadilan, yang ketujuh yaitu truth, kebenaran. Selanjutnya yaitu kebijakan dan nilai-nilai.
Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan. Suatu penerapan fungsi, nilai dalam etika profesi seseorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan kepada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Selanjutnya yaitu nilai luhur yang diperlukan oleh bidan. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua yaitu lemah lembut, yang ketiga yaitu ketetapan setiap tindakan, yang terakhir yaitu menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu pertimbangan nilai-nilai. Yang pertama yaitu ada subjektif, ekspresi perasaan atau keinginan seseorang. Yang kedua yaitu ada objektif, nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Yang pertama yaitu ada kode etik profesi. Dalam menjalankan praktik, bidan menjalankan kode etik profesi penerapan standar praktik seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Di dalam kode etik profesi tersebut, bidan berkewajiban memprioritaskan kebutuhan klien bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain demi mencapai tujuan dari pasien yang tepat. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal, dan postnatal. Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat dalam kebidanan. Kolaborasi interprofesional sangat penting untuk keselamatan pasien, karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Perbedaan antara profesional dapat menjadi penghalang bagi kolaborasi interprofesional. Pandangan berbeda tentang kehamilan dan persalinan merupakan bagian dari perbedaan pendidikan. Tanggung jawab akan menjadikan suatu intervensi medis. Dalam kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, saling percaya, adanya pemahaman masing-masing individu, dan memiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.